Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Pada video kali ini, kita akan belajar benzena dan turunannya. Video ini dibagi menjadi dua. Bagian pertama, kita akan bicara tata nama benzena dan turunannya, serta manfaat senyawanya. Sobat muda, masih ingatkah kalian tentang senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri atas unsur karbon dan hidrogen. Sebagai contoh, alkana, alkena, dan alkuna. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, senyawa hidrokarbon dibagi menjadi dua bagian, yaitu hidrokarbon rantai terbuka atau alifatik dan hidrokarbon rantai tertutup atau siklik. Hidrokarbon rantai tertutup dapat dibedakan lagi menjadi senyawa alisiklik, yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai tertutup baik jenuh ataupun tidak jenuh, dan senyawa aromatik, yaitu senyawa yang mempunyai rantai tertutup membentuk cincin benzena serta memiliki aroma yang khas. Benzena merupakan senyawa aromatik paling sederhana. Nama aromatik itu diberikan karena anggota-anggota yang pertama dikenal dari golongan ini mempunyai aroma yang sedap. Akan tetapi, belakangan ini dikenal juga senyawa sejenis yang tidak berbau, bahkan ada yang baunya tidak sedap. Kini, istilah aromatik itu dikaitkan dengan struktur dan sifat-sifat khas tertentu. Benzena dengan rumus molekul C6H6 merupakan senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh dibandingkan dengan alkana. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, ternyata benzena tidak mempunyai sifat-sifat yang menunjukkan adanya ikatan tidak jenuh. Percobaan benzena dengan air brom yang berwarna merah coklat menunjukkan bahwa benzena tidak mampu melunturkan warna air brom. Hal ini berarti bahwa benzena tidak memiliki sifat adisi. Hal tersebut menunjukkan ketidakjenuhan benzena berbeda dengan alkena atau alkuna. Pada percobaan yang lain menunjukkan bahwa monosubstitusi benzena menghasilkan senyawa C6H5X ternyata tidak memiliki isomer. Tetapi ketika dilakukan disubstitusi, C6H4X2 mempunyai 3 buah isomer. Berdasarkan hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa keenam atom C pada benzena mempunyai kedudukan yang sama. Penjelasan mengenai hal tersebut dilakukan oleh Kekulé. Ia mengajukan struktur benzena berbentuk lingkar segi 6 beraturan yang ikatan rangkapnya berselang-seling atau berkonjugasi, serta berpindah-pindah atau berresonansi. Ikatan rangkap dalam benzena selalu berpindah-pindah, sehingga
ikatan atom karbon antara ikatan tunggal dan ikatan rangkap sama panjangnya. Berdasarkan percobaan bahwa panjang ikatan C dalam bensena adalah 0,14 nanometer. Kemudian, Kekule melakukan penyederhanaan rumus bensena. Bensena digambarkan sebagai segi 6 beraturan dan di bagian tengah adalah sebuah lingkaran. Bensena digunakan sebagai pelarut untuk berbagai jenis zat. Selain itu, bensena merupakan bahan dasar untuk membuat stiren, yaitu bahan untuk membuat sejenis karet sintetis. Bensena juga merupakan bahan dasar untuk membuat nilon 66. Manfaat dari turunan bensena. Pertama, fenol. Larutan fenol dalam air merupakan asam lemah. Fenol dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan plastik dan obat-obatan. Fenol dapat mematikan mikroorganisme sehingga digunakan untuk pembasmi kuman. Larutan fenol pada rumah tangga dikenal sebagai pembersih lantai atau karbon. Fenol digunakan sebagai antiseptik karena dapat membunuh bakteri. Hal ini terkait dengan sifat fenol yang dapat menyebabkan denaturasi protein. Akan tetapi, fenol juga bersifat racun bagi manusia. Untuk itu, kita perlu hati-hati dalam menggunakan fenol. Senyawa berikutnya adalah asam benzoat dan natrium benzoat. Asam benzoat merupakan asam lemah yang lebih kuat dibandingkan dengan asam asetat. Garamnya, natrium benzoat, digunakan juga sebagai pengawet bahan makanan seperti kue basah, makanan olahan yang lain, serta minuman seperti soft drink, juga kecap dan saus. Kadar asam benzoat dalam makanan berkisar antara 0,05 sampai 0,1%. Asam benzoat terbukti mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Dalam bidang medis, asam benzoat digunakan untuk perawatan kulit akibat jamur. Berikutnya kita bicarakan kegunaan anilin. Anilin adalah senyawa turunan bensena yang salah satu atom hidrogennya tersubstitusi oleh gugus amina atau NH2. Dengan demikian, anilina mempunyai rumus molekul C6H5NH2. Penggunaan anilina paling banyak adalah sebagai bahan baku pewarna diazo. Anilina dapat diubah menjadi garam diazonium dengan bantuan asam nitrit dan asam klorida. Garam diazonium selanjutnya diubah menjadi berbagai macam zat warna. Salah satunya adalah red nomor 2. Pewarna red nomor 2 dulu digunakan sebagai pewarna minuman, tetapi ternyata bersifat sebagai mutagen. Oleh karena itu, sekarang red nomor 2 digunakan sebagai pewarna wol dan sutra. Kita bahas lagi senyawa lain yang tidak kalah menarik, yaitu sakarin. Sakarin adalah pemanis buatan yang sering digunakan sebagai pengganti gula dalam minuman ringan dan permen rendah kalori, permen karet, dan makanan penutup. Tingkat kemanisan sakarin adalah 300 sampai 500 kali lebih kuat daripada gula. Karena tubuh tak dapat mencernanya,
Bahan ini dianggap sebagai pemanis non-gizi, yang berarti tidak mempengaruhi kalori atau karbohidrat dalam tubuh. Sakarin mengandung kalori yang rendah. Inilah alasannya mengapa sakarin sering digunakan oleh penderita diabetes. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menggunakan pemanis bebas kalori seperti sakarin sebagai pengganti gula biasa dapat mengurangi asupan kalori untuk mendukung penurunan berat badan. Salah satu keuntungan menggunakan sakarin juga untuk menjaga kesehatan gigi, yaitu mencegah karies. Berbeda dengan gula yang dapat memicu pertumbuhan bakteri penyebab kerusakan gigi dan mengganggu keseimbangan kadar keasaman atau pH dalam mulut. Meski demikian, penggunaan sakarin tetap tidak dianjurkan untuk bayi, anak-anak, dan ibu hamil. Jadi, mari pertimbangkan dahulu keuntungan dan risiko mengkonsumsi sakarin bagi kesehatan. Asam salisilat. Salah satu kegunaannya adalah untuk membuat aspirin. Aspirin digunakan untuk penghilang sakit kepala. Guys, pernahkah kalian mengkonsumsi aspirin? Ingat ya, sebaiknya konsumsi aspirin setelah makan, karena obat ini dapat menimbulkan sakit MAH. Asam salisilat digunakan untuk obat-obatan yang bertindak sebagai agen pengelupas kulit. Obat ini untuk menghilangkan sel-sel kulit mati serta menghaluskan permukaan kulit yang kasar atau yang sering kita sebut sebagai kapalan. Obat bekerja dengan cara melembutkan keratin, protein pada struktur kulit manusia. Proses ini akan mengendurkan kulit bersisik yang kering sehingga lebih mudah terlepas. Asam salisilat dapat bekerja sebagai agen antiinflamasi, sehingga pemakaiannya sering dilakukan untuk mengatasi jerawat atau masalah peradangan kulit yang lain. Penggunaan lain dari asam salisilat meliputi menghilangkan mata ikan dan ditambahkan pada shampoo untuk menghilangkan ketombe di kepala. Berikutnya metil salisilat. Metil salisilat digunakan untuk mengobati rasa sakit dan rasa nyeri otot akibat otot tegang, kesleo, atau peradangan maupun nyeri sendi seperti artritis, sakit punggung, dan peregangan. Mentol dan metil salisilat sering disebut counter iritan karena keduanya dapat menyebabkan rasa dingin lalu menjadi hangat pada kulit. Mengapa kita merasa bahwa rasa nyerinya hilang? Sensasi rasa dingin yang lama-kelamaan menjadi hangat itu dapat mengalihkan kita dari rasa nyeri atau sakit yang terjadi pada otot, sendi, dan tendon. Asam bensenasulfonat. ABS umumnya digunakan sebagai bahan aktif dalam deterjen yang digunakan dalam mesin pencuci pakaian. Senyawa ini memiliki sifat pembersih yang sangat baik dan menghasilkan busa yang banyak. Senyawa ini bersifat sebagai surfaktan yang dapat membuat noda pakaian larut di dalam air dan dapat hilang ketika dibilas. Deterjen jenis ini dapat melarutkan lemak dan tidak terpengaruh oleh kesadahan air. Toluen. Toluen banyak digunakan dalam laboratorium kimia maupun industri sebagai pelarut. Karena sifat yang dimiliki yaitu non-polar, membuat senyawa ini digunakan sebagai pelarut organik atau pelarut non-polar.
dalam hidup sehari-hari, karena toluen berfungsi sebagai pelarut, maka banyak digunakan dalam campuran cat, tinta, spidol, maupun thinner. Toluen mampu melarutkan berbagai senyawa penyusun cat ataupun spidol seperti pigmen warna dan elemen lainnya, sehingga dapat bercampur menjadi larutan yang homogen. Namun, dalam aplikasinya, toluen akan menguap sehingga membuat cat menjadi kering setelah digunakan. Toluen juga digunakan sebagai bahan untuk membuat peledak. Sebenarnya, toluen bukanlah bahan peledak, melainkan akan disintesis menjadi senyawa trinitrotoluen atau yang kita sebut sebagai TNT. TNT dikenal memiliki daya ledak yang sangat besar dan bersifat sangat eksplosif. Hal ini membuat TNT banyak digunakan sebagai bahan peledak sejak Perang Dunia Kedua. Nitrobensin. Nitrobensin adalah senyawa organik dengan rumus kimia C6H5NO2. Berupa minyak yang tak larut dalam air dan berwarna kuning pucat, dengan bau seperti almond. Di laboratorium, senyawa ini banyak digunakan sebagai pelarut. Nitrobensin bersifat higroskopis dan tidak dapat bercampur dengan benzena. Nitrobensin diproduksi dalam skala besar dari bensin sebagai bahan pembuat anilin. Selain itu, digunakan sebagai parfum pada sabun. Nitrobensin sangat beracun jika digunakan dalam jumlah yang besar. BHA dan BHT. BHA, butil hidroksianisol, dan BHT, butil hidroksitoluen, merupakan antioksidan menyerupai vitamin E yang banyak digunakan oleh industri makanan sebagai pengawet. Fungsinya terutama untuk mencegah minyak atau lemak dalam makanan teroksidasi dan menjadi tengik. Biasanya, antioksidan digunakan bersama dengan asam sitrat atau asam askorbat vitamin C yang fungsinya untuk memperkuat kerja antioksidan tersebut. BHA memiliki kemampuan antioksidan baik dilihat dari ketahanannya terhadap tahap-tahap pengolahan maupun stabilitasnya pada produk akhir yang baik pada produk makanan yang mengandung lemak hewan. Namun, relatif tidak efektif pada makanan yang mengandung minyak dari tanaman. Sementara itu, dilaporkan pula penggunaan antioksidan BHT sebesar 0,01% cukup efektif untuk menghambat kenaikan derajat ketengikan minyak kelapa olahan petani selama penyimpanan 3 bulan. Selain itu, penggunaan antioksidan BHT untuk menghambat ketengikan makanan juga aman karena kinerjanya yang mirip dengan vitamin E alami. Beberapa produk makanan yang biasa diolah dengan BHA dan BHT adalah sereal, kentang olahan, permen karet, makanan cepat saji, mentega, dan minyak sayur. Nah, guys, tiba saatnya sekarang kita belajar tata nama dari turunan benzena. Jika salah satu atom H pada benzena diganti satu substituen seperti Cl, CH3, NO2, NH2, OH, CHO, dan lain-lain, maka struktur dan penamaannya sebagai berikut. Nama senyawa tersebut adalah nama substituen
diikuti kata benzena. Kita lihat contoh yang diberikan. Mulai dari baris atas. Klorobenzena, bromobenzena, aminobenzena, hidroksibenzena, nitrobenzena, metilbenzena. Cukup mudah bukan? Tata nama benzena ini tidak terlalu sistematis seperti halnya senyawa-senyawa karbon yang lain. Kita dapat memberi nama senyawa benzena dengan cara yang lain. Mari kita lihat. Jika cincin benzena dianggap sebagai substituen, bukan sebagai induk, maka gugus benzena kehilangan satu atom H menjadi C6H5. Dan C6H5 ini kita sebut sebagai fenil. Nah, sekarang kita lihat contoh senyawanya. C6H5Cl kita sebut sebagai fenil klorida. C6H5Br fenil bromida. C6H5OH fenil hidroksida. Jika metilbenzena kehilangan satu atom H, maka kita sebut sebagai benzil. Sebagai contoh senyawanya adalah benzil klorida, benzil alkohol, dan benzil amina. Guys, seperti yang tadi saya katakan, bahwa tata nama benzena tidak terlalu sistematis. Maka, kita perlu mengenal nama lazim turunan benzena, karena hal ini menjadi sangat penting untuk penamaan berikutnya. Kita perhatikan pada bagian atas. Fenol, anilin, toluena atau toluen, anisol, benzaldehid, asam benzoat, kumena, stirena, dan parasilen. Kita lanjutkan aturan berikutnya. Jika terdapat lebih dari satu substituen, maka diberi penomoran searah atau berlawanan arah jarum jam agar substituen-substituen mendapatkan nomor serendah mungkin. Untuk menentukan substituen mana yang terikat pada C nomor 1, kita harus melihat prioritas. Kita perhatikan pada tayangan ada urutan prioritas penomoran untuk beberapa substituen umum. Dimulai dari COOH itu mempunyai prioritas paling utama, SO3H, COOR, CN, CHO, CO, OH, NH2, OR, R, X, yaitu F, Cl, Br, dan I, serta terakhir adalah NO2. Nah, setelah mengetahui urutan prioritasnya, bagaimana dengan penamaannya? Jika terdapat dua substituen, selain dengan penomoran, juga dapat digunakan awalan O untuk orto, posisi atom C nomor 1 dan 2, M singkatan dari meta untuk posisi nomor 1 dan 3, atau P para untuk posisi nomor 1 dan 4. Untuk substituen-substituen sejenis digunakan awalan di, tri, tetra, penta, dan heksa. Kita lihat contoh berikut ini. Diberikan dua struktur senyawa dan kita akan coba memberi nama. Untuk yang sebelah kiri, kita perhatikan
ada substituen CH3 pada nomor 1 dan 3. Maka senyawa ini dapat kita beri nama 1,3-dimetilbensena. Karena nomor 1 dan 3 itu meta, dapat pula kita beri nama meta atau M-dimetilbensena. Nah, senyawa ini juga memiliki nama lazim, metasilen. Struktur yang sebelah kanan. Ada cabang BR di nomor 1 dan 2. Maka dapat kita beri nama 1,2-dibromobensena atau ortodibromobensena. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang sebelah kiri ada substituen CH3 dan COOH. Berdasarkan urutan prioritas, COOH memiliki prioritas lebih tinggi dibanding CH3. Maka COOH terikat pada C nomor 1. Kemudian nomor 2 kita berikan pada C yang mengikat CH3 dan seterusnya. Maka nama dari senyawa ini adalah asam 2-metil-benzoat atau boleh kita beri nama asam ortometil-benzoat. Senyawa yang di sebelah kanan, kita perhatikan ada gugus Cl dan NH2. NH2 mempunyai prioritas lebih tinggi daripada Cl. Maka atom C yang mengikat NH2 kita beri nomor 1. Sehingga Cl mendapat nomor 3. Namanya adalah 3-kloroanilin atau boleh disebut sebagai metakloroanilin. Yuk kita lihat contoh yang lain. Sudah ditampilkan lagi 2 senyawa. Yang sebelah kiri ada substituen CH3 dan Cl. Sudah pasti CH3 mempunyai prioritas lebih. Maka CH3 terikat pada C nomor 1 dan Cl pada nomor 4. Namanya 4-klorotoluene atau paraklorotoluene. Guys, apabila kalian tidak menghafal prioritas dari substituen ini, ada cara lain. Kita lihat, bensena dengan substituen CH3 itu mempunyai nama toluene. Sudah pasti itu akan mempunyai prioritas lebih dibandingkan dengan klorobensena yang tidak memiliki nama lazim. Ya, ingat ya, itu sebagai rambu-rambunya. Kemudian kita lihat struktur sebelah kanan. Di sebelah kanan ada 4 substituen. Nah, seperti yang tadi, di sini ada CH3, berarti itu toluene. Ya, kemudian kita akan mengarahkan nomor boleh ke kiri atau ke kanan sama saja. Sehingga kita dapatkan substituen NO2 itu terikat pada nomor 2, 4, dan 6. Sehingga namanya adalah 2,4,6-trinitrotoluene atau yang kita sebut sebagai TNT. Aturan berikutnya yang perlu kalian tahu adalah jika bensin terikat pada suatu alkana yang memiliki gugus fungsi atau memiliki atom karbon lebih dari 7, maka bensin dianggap sebagai substituen
bukan sebagai rantai induk. Sebagai contoh, struktur pertama. Di situ ada gugus fungsi ether. Maka nama senyawanya adalah diphenyl ether. Kemudian struktur kedua, ada alkuna. Maka senyawa tersebut memiliki nama 1-fenyl 2-butuna. Dan senyawa ketiga ini merupakan alkohol. OH terikat pada nomor 1 sehingga fenyl terikat pada nomor 2. Nama senyawanya adalah 2-fenyl 1-etanol. Nah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang tata nama turunan dari benzena. Sekarang saya berikan latihan soal. Silahkan dikerjakan dan kalian dapat melihat, mengecek kuncinya ada pada deskripsi video ini. Selamat mengerjakan dan sukses untuk kalian. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.